Halo, selamat malam teman-teman ya dan Bapak Ibu ya yang sekarang lagi menyaksikan tayangan YouTube ya di channel FFG Bizworld dalam program Business Summit ya. Saya dengan Yuyun, sekarang saya sedang ada di Malang. Oke, saya harap Bapak Ibu dan teman-teman semua ya sekarang dalam kondisi sehat ya. Nah, kita semua tahu ya bahwa hampir seluruh negara di dunia hari ini mengalami krisis dan yang paling terasa ya krisisnya adalah krisis ekonomi akibat dari pandemik virus corona. Nah, akibatnya laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Indonesia, yaitu Ibu Sri Mulyani, karena Indonesia juga salah satu yang kena dampaknya ya. Dan beliau memprediksikan laju pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2020 itu mengalami perlambatan di angka 1-4%, bahkan bisa minus. Nah, ini disebabkan karena beberapa bahkan ya sebagian sektor bisnis mengalami penurunan mengakibatkan pengangguran meningkat tajam. Nah, kondisi ini akan sampai kapan berakhir kita nggak pernah tahu ya, dan ini bagian daripada rahasia Allah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, jangan cemas ya, karena saya percaya setiap ada challenge ya, ada tantangan, ada kesulitan, pasti ada solusi. Nah, buat Bapak Ibu dan teman-teman yang hari ini ya sedang mengalami krisis ya dan berusaha untuk bangkit dan mencari solusi, Anda berada di channel yang tepat. So, stay tune ya, berada di channel ini dan saya ingatkan untuk like, subscribe, and tekan ya tombol loncengnya supaya Anda dapat notifikasinya. Dan sangat menyenangkan sekali karena hari ini yang lagi menonton tayangan ini teman-teman dan Bapak Ibu yang hampir berada di daerah di seluruh Indonesia, bahkan juga ada yang dari luar negeri. So, bagi yang lagi nonton tayangan ini, ya ada di kolom komen di situ, tulis nama Anda ya dan dari daerah mana ya. Bahkan juga kalau ada yang dari luar negeri, tulis dari negara mana ya. Dan sangat menyenangkan juga hari ini karena telah hadir bersama dengan kita hari ini ya seorang pengusaha muda ya, pengusaha muda yang sukses dari Balikpapan ya. Saya sapa dulu ya beliau, Bapak Ong Hardi. Selamat malam Pak Hardi. Halo Ibu Yuyun, selamat Ya, malam. selamat malam. Apa kabar Pak Hardi? Baik Bu Yuyun, terima kasih. Ya, Pak Hardi, saya tahu Bapak sebagai seorang wirausaha ya yang sukses. Bahkan untuk kondisi hari ini, bisnis Bapak tidak terpengaruh ya oleh krisis ekonomi. Boleh cerita nggak Pak? Boleh sharing Pak di channel ini ya. Dan setahu saya bisnisnya Pak Hardi justru berkembang luar biasa. Silakan Pak Hardi, boleh sharing. Oke, terima kasih ya Bu Yuyun ya. Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Perkenalkan tadi seperti Bu Yuyun tadi sharing, nama saya Hardi ya. Jadi saya dari Balikpapan. Background saya dulu tahun 2005 saya usaha di bidang handphone ya. Jadi saya buka toko handphone dan tahun 2009 saya mulai dikenalkan sama bisnis yang nanti kita mau sharingkan ini ke teman-teman. Nah, di tahun 2011 saya sudah bisa pensiun total dari toko karena saya ibaratnya ingin lebih punya banyak waktu ya sama keluarga, seperti itu. Nah, pada saat saya sudah pensiun dan ibaratnya saya hanya di bisnis ini dan kami melewati krisis ya. Kalau teman-teman tahu tahun 2013 itu ada krisis di daerah Kalimantan Timur, terutama itu krisis batu bara ya. Jadi banyak usaha terpengaruh dan menurun ya. Dan di saat teman-teman kita yang lain itu usahanya pada mulai terpengaruh dan goyang, tapi justru hidup kami tercukupi banget ya. Jadi hidup kami, bisnis kami justru sangat growing bagus banget gitu. Nah, sebenarnya terjadi lagi pada saat ini ya, kalau teman-teman tahu ini hari ini ada pandemik ya, pandemi corona sehingga mengakibatkan kita kebanyakan stay at home aja ya, social distancing ya. Nah, itu pasti mempengaruhi banyak bisnis di luar sana ya. Kalau kita dengar berita banyak PHK di mana-mana dan sebagainya, bisnis semua omsetnya pada turun. Nah, terjadi lagi
bisnis ini menyelamatkan hidup kami lagi dan menopang kami dengan sangat bagusnya hari ini, teman-teman. Nah, makanya kami tergugah, saya tergugah ya untuk berbagi sama teman-teman. Teman-teman mungkin saya nggak ngajar ya, saya hanya sharing apa yang saya alamin dan saya rasakan, yang saya dapatkan manfaatnya dari bisnis ini ya. Semoga bisa memberkati teman-teman, bisa menjadi mungkin salah satu solusi ya buat teman-teman semua yang mungkin lagi di rumah saat ini lagi bingung mungkin dan ingin cari solusi buat kondisi hari ini ya. Oke, mungkin langsung saja saya mulai sedikit ya, saya mau sharing sedikit. Mungkin saya pakai gambar ya biar agak lebih enak ya, lebih jelas ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat hari ini ya, sebentar saya setel dulu sedikit ya. Jadi oke, nah kelihatan ya di layar ya, mudah-mudahan ya. Nah, inilah salah satu keindahan bisnis yang saya hari ini ingin sharingkan ya. Walaupun saya dari rumah, tapi ibaratnya bisnis kami tetap bisa growing. Nah, hari ini kita ada acara namanya Business Summit ya, teman-teman ya. Jadi Business Summit ini kita ibaratnya kita sharing-sharing ya sebagai berbagai macam background, siapa tahu bisa jadi solusi dan peluang buat teman-teman semua. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat hari ini ya banyak yang bilang apa sih model bisnis yang ideal untuk zaman sekarang ya, apalagi di masa pandemik ini ya. Nah, ini saya ada beberapa rangkuman list ya. Nanti teman-teman bisa renungkan juga apakah bisnis teman-teman memenuhi kriteria-kriteria ini, betul ya? Nah, yang pertama kalau banyak orang bilang bisnis zaman sekarang tuh harus bisa online, digital atau e-commerce, betul ya? Nah, kabar baiknya di bisnis kita itu sangat memenuhi unsur ini. Contohnya kalau teman-teman lihat hari ini bisnis kami berkembang di berbagai kota bahkan negara lewat online dan digital ya. Nah, kemudian bisa dropship, afiliasi dan reseller ya. Nah, kabar baiknya bisnis kami ini pun bisa melingkupi semua ini ya. Jadi kita bisa melakukan ketiga hal ini. Kemudian investasinya kecil dan resikonya kecil. Ini penting banget ya. Kalau kita tahu cari bisnis di luar sana investasi kecil itu sulit banget ya. Kalau investasi kecil pasti untungnya kecil. Nah, kita kan maunya untungnya yang bisa besar ya. Tapi modalnya juga besar, resiko besar. Nah, kabar baiknya bisnis ini investasinya terjangkau dan resikonya kecil. Kemudian kita lihat lagi bisa dikerjakan dari rumah, work from home ya. Hari ini bisnis yang poin ini sangat penting banget di masa sekarang ini dan kabar baiknya hari ini teman-teman kita semua itu menjalankan bisnis kami dari rumah saja teman-teman dan itu growing-nya luar biasa sekali. Nah, kemudian bisa dilakukan teamwork ya, kerjasama tim dan dibimbing step by step teman-teman. Ini penting banget. Kenapa? Karena mungkin banyak yang nggak pernah punya pengalaman di bisnis sebelumnya ya. Nah, kabar baiknya ada pembimbingannya, mentoringnya ya. Kemudian punya potensi besar dan bisa marketnya global. Udah pasti ya, bisnis harus punya potensi besar dan hebatnya yang saya suka dari yang saya bisnis kami tekuni adalah market kami bisa expand ke berbagai negara teman-teman ya. Jadi bisa ke seluruh dunia ya. Nanti saya akan sharingkan lagi ya. Kemudian menghasilkan sumber passive income jangka panjang. Wah, ini nggak banyak bisnis bisa menghasilkan sumber passive income jangka panjang, teman-teman. Nah, kabar baiknya hari ini sudah terbukti bisnis kami bisa menghasilkan sumber passive income jangka panjang, ya. Walaupun terjadi krisis atau resesi, tetap menghasilkan passive income. Nah, kemudian kebal krisis dan resesi, ini yang tadi saya bilang. Ya, saya sama istri ya, kami berdua sudah melewati masa krisis 2013 di Kaltim ya sampai dengan 2019 kemarin juga masih terpengaruh ya. Itu kami bisa lewati dengan sangat baik dan hari ini di masa pandemik ini terjadi lagi. Kami bisa melewati, kami bisa menopang hidup kami dengan sangat baiknya ya. Jadi artinya bisnis kami ini kebal resesi dan terbukti teman-teman ya. Jadi menarik sekali ya. Nah, kemudian bisa diwariskan. Ini penting banget ya. Bisnis yang kita lakukan, kita bangun, tapi nanti one day ada nggak ada kita pun, nanti anak cucu kita nikmati terus jangka panjang teman-teman. Wah, ini keren banget ya. Jadi bisnis yang bisa diwariskan ke anak cucu kita ya. Nah, kalau kita lihat bisnis di luar sana, nggak banyak bisnis yang bisa memenuhi seluruh kriteria ini teman-teman. Nggak banyak loh teman-teman. Ya mungkin ada yang bisa memenuhi salah satu poin-poin aja. Tapi untuk semua aspek ini nggak banyak. Nah, kabar baiknya teman-teman nanti ikutin sampai akhir ya sharing ini ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan satu inspirasi ya, bisa open mind ya, bisa jadi satu solusi buat teman-teman juga di rumah ya. Oke, saya lanjut. Hidup adalah pilihan, betul ya? Nah, bagaimana hidup saya 5 tahun ke depan itu ditentukan oleh keputusan saya hari ini. Betul ya teman-teman ya?
Nah, contohnya tadi saya sharing 2009, keputusan itu merubah hidup saya hari ini. Betul ya? Nah, ternyata ini pepatah ini ya, kalau teman-teman tahu ada satu buku namanya Robert Kiyosaki ya, penulisnya. Dia adalah seorang tokoh dunia ya, seorang pengusaha dunia yang sangat terkenal. Ternyata dia bilang hidup kita itu sangat tergantung dari kuadran di mana kita bekerja dan menghasilkan uang. Dia bilang begitu. Nah, dia membagi manusia itu ada 4 ya teman-teman ya dalam mencari uang atau sumber uang. Kita lihat pertama adalah namanya employee ya. Jadi karyawan ya, nanti teman-teman sama-sama renungkan saya di mana ya, di kuadran yang mana ya gitu ya, apakah betul gitu ya. Nah, employee kalau kita lihat ini, nah manusia adalah sistemnya. Jadi dia yang menukarkan waktu, tenaga, pikirannya untuk mendapatkan nama uang. Namanya gaji ya atau uang ya. Nah, biasanya kerja sekeras apapun yang paling menikmati adalah bosnya atau perusahaannya. Nah, pada saat mau naik level di satu perusahaan, teman-teman, itu sulit sekali, persaingannya ketat karena kursi direktur cuma satu, tapi yang ingin jadi direktur banyak, jadi sikut-sikutannya kadang ketat juga ya. Dan pada saat pensiun biasanya income-nya pasti langsung turun drastis teman-teman ya. Nah, dan bilangnya Robert yang paling menurut Robert ya yang paling tidak enak adalah membangun sesuatu yang seumur hidupnya kita lakukan tapi akhirnya bukan punyanya kita ya. Seperti itu teman-teman. Contoh saya kerja di bank. Pada saat saya pensiun apakah banknya jadi milik saya? Kan tidak ya, seperti itu. Nah, makanya banyak employee pada akhirnya pindah ke kuadran self employee. Nah, self employee itu apa sih? Adalah kuadran yang usaha sendiri, wirausaha, seperti saya dulu toko handphone ya, atau toko apapun ya, mau bengkel, salon ya, mau supplier, kontraktor dan sebagainya. Atau para profesional seperti dokter, pengacara, artis dan lain-lain. Nah, sama manusianya sebagai sistemnya. Nah, jadi dia harus menukarkan waktu, tenaga pikiran untuk dapat namanya income. Nah, E dan S disebut active income, teman-teman ya. Artinya harus selalu aktif baru income-nya ngalir. Kalau dia begitu nggak aktif, income-nya langsung stop. Atau terjadi apa-apa dengan bisnisnya, income-nya langsung stop. Contoh gampang aja hari ini, pada saat kita social distancing gini, ada berbagai macam kendala karena pandemik ini, itu banyak bisnis yang langsung terpengaruh. Dalam waktu sebulan terakhir, keadaan berubah 180 derajat, teman-teman. Sama seperti krisis batu bara kemarin, 2013. Dalam sekejap, perubahan langsung terjadi drastis. Ya, banyak pengusaha yang tiba-tiba langsung jatuh, bangkrut bahkan. Nah, bagaimana kalau pelakunya meninggal, misalnya, dipecat, di PHK, misalnya. Atau misalnya usahanya sepi, atau kebakaran, ditipu orang, misalnya. Dan sebagainya. Active income sangat rawan. Dalam semalam bisa terjadi perubahan drastis, teman-teman. Nah, bilangnya Robert juga, ini mindset-nya poor. Poor kenapa? Karena dia mindset-nya cari uang mengandalkan dirinya sendiri. Jadi cuman faktor kalinya satu. Nah, hari ini saya mau sharing ya, kan ini mayoritas orang kan di kuadran E dan S. Saya mau sharing ternyata ada satu peluang bisnis, satu kuadran atau bidang lain yang di sebelah kanan. Kita lihat, pertama ada namanya business owner. Business owner yaitu sebuah bisnis hak atau usaha yang membangun sistem dan network bisnisnya ya. Nah, contohnya kalau kita lihat ada pabrik, ada bank ya, ada Gojek, Shopee, McDonald, Kentucky, dan yang malam ini saya mau sharing teman-teman ya berbagi adalah satu industri namanya network marketing. Nah, ini adalah industri yang luar biasa yang tadi di awal saya bilang memenuhi kriteria-kriteria bisnis ideal zaman now sebenarnya, teman-teman. Seperti itu ya. Nanti dari B ini kita akan ke investor. Investor adalah uang atau aset bekerja menghasilkan income lagi buat kita secara passive income. Nah, B dan I disebut passive income, teman-teman. Jadi kita bangun dulu di awal, pasti ya kita kerjakan dulu, kita bangun dulu bisnisnya, bangun networknya, bangun sistemnya, bangun asetnya. Pada saat itu nanti jalan, akan menghasilkan passive income buat kita. Dan ada tidak ada kita, passive income-nya terus mengalir, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, ini disebutkan Robert, itu adalah golongan rich. Cara berpikirnya rich. Kenapa? Karena dia mindset-nya adalah membangun network bisnis, membangun aset, membangun sumber uang, membangun faktor kali, teman-teman. Nah, inilah perbedaan mendasar secara mindset yang sangat drastis perbedaannya ya antara kuadran kiri dan kuadran kanan, teman-teman. Nah, hari ini saya mau open ke teman-teman sharing ya, bagaimana satu bisnis di kuadran sebelah kanan ini, teman-teman, yaitu di business owner dalam satu industri yang namanya network marketing, teman-teman. Ya, seperti itu. Teman-teman ikutin terus ya. Oke, jadi tujuan kita adalah ingin passive income, teman-teman, pada endingnya nanti. Nah, kita lihat hari ini kondisi ya. Hari ini finansial banyak yang terpengaruh karena coronavirus ini. Ini fakta, teman-teman.
Saya kemarin seminggu yang lalu ada dengar ya di Amerika dalam waktu 3 minggu saja itu muncul 17 juta pengangguran baru teman-teman. Di seluruh dunia angkanya lebih dahsyat lagi, lebih banyak lagi. Di Indonesia juga sama. Dalam waktu sebulan terakhir ini aja jutaan pengangguran mulai muncul teman-teman. Nah, banyak orang stres pastinya. Banyak orang takut, khawatir, resah ya. Ibaratnya karena ekonominya mulai terpengaruh. Nah, hari ini teman-teman, kondisi hari ini sebenarnya membuktikan bahwa pentingnya bagi kita untuk membangun passive income teman-teman. Membangun sumber passive income buat keluarga kita, masa depan keluarga kita. Dan itu berasal dari kita membangun namanya network teman-teman. Jaringan bisnis, jaringan aset kita yang menjadi aset. Dan menghasilkan kemakmuran jangka panjang buat kita, teman-teman. Sehingga kondisi apapun, resesi apapun, itu kita bisa ditopang dengan sangat baik, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, sangat menarik ya. Saya lanjut ya. Nah, bisnis kita hari ini partnership dengan sebuah perusahaan global, teman-teman. Namanya Bisword ya. Bisword ini punya moto ya, happy, healthy, dan harmoni ya. Bahagia, sehat, dan harmonis ya. Nah, Bisword ini hari ini sudah global, teman-teman. Tersebar di hampir 20 negara di seluruh dunia, teman-teman. Kalau kita lihat seperti ini adalah cabang-cabang dari Bisword di berbagai kota, berbagai negara di 5 benua, teman-teman. Artinya apa? Kita bisa expand bisnis kita itu ke berbagai negara di luar sana, teman-teman. Ya, wow, ini menurut saya ya, satu peluang yang fantastik banget ya buat kita hari ini ya. Kita bisa bangun bisnis global, marketnya global. Udah pasti sangat menarik banget, teman-teman. Betul ya? Setuju ya? Oke, lanjut. Nah, Bisword sendiri itu bergerak salah satu bidang utamanya dari bidang kesehatan, teman-teman. Ya, kenapa industri kesehatan? Kalau kita lihat data ya, ini data dari Global Wellness Institute ya. Dia menyebutkan bahwa omset bidang industri kesehatan di tahun 2018 ini kalau saya rupiahkan aja langsung ya, kurang lebih itu 650.000 triliun rupiah, teman-teman. Wow, gede banget nggak sih itu? Itu gedenya luar biasa, teman-teman. Itu tahun 2015, di saat belum ada pandemi corona. Nah, bayangkan saat ini, teman-teman, industri kesehatan langsung melonjak drastis sekali. Dan bahkan ke depannya akan berkembang semakin besar dan semakin besar lagi, teman-teman. Karena kenapa? Karena semakin banyak orang yang sadar pentingnya kesehatan zaman sekarang. Betul ya? Apalagi setelah corona ini, banyak orang rajin semakin menjaga kesehatannya dia. Contoh saya ada dengar satu kisah ya, true story ya, salah satu orang terkaya di Singapura tiba-tiba kekayaannya melonjak drastis di masa corona ini. Kenapa? Karena dia bisnisnya itu memproduksi ventilator. Betul ya? Pernah dengar ya? Nah, itu artinya industri kesehatan naik drastis saat ini, teman-teman. Dan saya yakin di masa depan, itu punya masa depan yang sangat cerah banget, teman-teman. Dan kabar baiknya, Bisword, kita bergerak di bidang kesehatan yang masa depannya sangat cerah banget. Wah, keren ya, sudah bisnisnya global, masa depannya sangat cerah, ya. Oke, lanjut. Nah, pasti ada media ya, namanya bisnis pasti ada media atau produknya. Nah, Bisword pun sama. Beberapa media produknya akan saya sharingnya seperti ini, teman-teman. Pertama adalah namanya odol Ezeno, pasta gigi Ezeno. Ini adalah odol dari Amerika. Odol ini bagusnya luar biasa, teman-teman. Odol ini kualitasnya internasional. Ya, jadi menjaga kesehatan mulut kita dengan sangat baik ya, memperbaiki radang gigi, radang gusi, gusi berdarah, dan membantu sakit gigi dan sebagainya. Banyak sekali odolnya alami dan sangat sehat, teman-teman. Ya, saya nggak jelaskan detail produk-produknya ini, teman-teman ya, karena ini kita lebih fokus nanti untuk sharing dari opportunity bisnis ya. Nanti karena ada sesinya sendiri, teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih detail tentang produk-produknya, kita ada nanti webinar, workshop self healing, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sharing dari segi produknya, medianya lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi ya. Saya sekilas dulu di sini, teman-teman ya. Oke, itu dari produk pertama. Kedua ada namanya pembalut Angel Secret ya. Ini pembalut terapi kesehatan wanita, teman-teman. Kalau tahu hari ini ya, teman-teman saya yakin juga pasti tahu, hari ini banyak pembalut di market itu ternyata itu terbuat dari kertas daur ulang, teman-teman. Yang diberi pemutih, klorin. Dan itu akhirnya menjadi dioksin, racun bagi rahim wanita. Makanya nggak heran banyak wanita kena penyakit rahim sekarang, teman-teman. Bahkan tumor, miom, kista, kanker rahim tinggi sekali. Nah, solusinya ganti pembalut yang sehat, yang berkualitas. Nah, pembalut ini sangat sehat, kualitasnya sangat bagus sekali, sangat alami, dan mengandung ion negatif. Ion negatif itu untuk menterapi kesehatan rahimnya, teman-teman. Ya, jadi banyak wanita hari ini terbantu banget ya kesehatan rahimnya dengan pembalut ini. Dan tahu nggak, pembalut tuh marketnya gedenya luar biasa, teman-teman. Ya, lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah namanya Vitomax. Jadi Vitomax ini produk baru kami ya.
Produk ini luar biasa banget. Produknya dalam satu botol Vitomax ya, itu dia ekstrak dari 22 jenis buah dan sayur. Dan itu dari 5 macam warna buah dan sayur, teman-teman. Lengkap banget. Nah, WHO bilang manusia harus minimal 400 gram buah dan sayur setiap hari. Dan saya rasa nggak banyak dari kita bisa memenuhi itu setiap hari, teman-teman. Nah, kabar baiknya dengan Vitomax ini sangat mudah dikonsumsi, cuman cukup kita minum 3 kali sehari ya, 10 tetes ke dalam 1 gelas air, dan itu memenuhi minimal kebutuhan buah dan sayur kita setiap harinya. Dan kalau teman-teman punya anak yang susah makan buah dan sayur, ini jadi solusi yang sangat luar biasa tepat ya, seperti itu. Dan untuk di masa corona ini meningkatkan imunitas tubuh kita luar biasa, teman-teman ya. Nah, yang keempat, ini juga produknya laris banget. Produk ini the best banget ya. Repeat ordernya tinggi banget ya, dan produk ini udah berjalan berapa tahun ini sangat booming banget, teman-teman. Ya, ini adalah Alpha Meta. Alpha Meta adalah kulit ari, ekstrak kulit ari beras merah terbaik, teman-teman. Ya, ini adalah makanan pokok sel, jadi alami organik dan memberi makan seluruh sel tubuh kita, makanan pokok. Nah, sehingga sel tubuh kita bisa melakukan self healing selnya dengan sangat luar biasa. Dan pada akhirnya tubuh kita akan memulihkan diri sendiri dengan sangat bagus. Nah, kabar baiknya juga di masa pandemik ini, Alpha Meta ini banyak sekali dicari orang, banyak sekali dikonsumsi orang, karena meningkatkan imunitas tubuh kita dengan sangat luar biasa bagus, dan melindungi kita lebih lagi dari bahaya di luar sana virus tersebut. Ya, teman-teman ya, keren banget ya. Nah, yang terakhir, produk yang sangat amazing banget, ya, ini adalah Alpha Spin, ini dari Jerman, teman-teman ya. Jadi sebuah alat kesehatan dari Jerman, fungsinya dia mengeluarkan gelombang alam yang tidak kelihatan mata, tapi dia mengharmoniskan frekuensi dan gelombang tubuh kita dan lingkungan di sekitarnya. Nah, ini akan meningkatkan self healing alami tubuh kita dengan sangat kuat. Nah, pada akhirnya akan memulihkan tubuh alami dari dalam dengan sendirinya. Nah, intinya kombinasi dari media-media ini sangat luar biasa banget. Hari ini telah membuktikan banyak membantu banyak sekali orang di luar sana di seluruh dunia, teman-teman. Dari berbagai macam tantangan kesehatan, teman-teman. Saya nggak akan sharing detail ya, nanti teman-teman bisa lihat kesaksiannya, itu testimoninya di berbagai macam sosial media. Teman-teman nanti bisa cari. Contohnya di channel YouTube ini, FFG Beachworld. Teman-teman nanti bisa lihat, itu kita ada webinar self healing, itu ada kesaksian-kesaksian dari media kami, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, seperti itu ya. Nanti pelajari lebih dalam lagi tentang medianya di webinar self healing. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita ada webinar self healing, teman-teman. Contoh ini yang baru kita lakukan dalam sebulan terakhir ini aja ya. Kami barusan mengadakan webinar tentang anak kebutuhan khusus ya. Kemudian kami mengadakan webinar ya dari Dr. Anggra ini, itu meningkatkan daya tahan tubuh di masa pandemik ini. Kemudian kita mengadakan webinar juga tentang sakit paru-paru, ya, bagaimana imunitas terhadap sakit paru-paru. Kemudian meningkatkan seksualitas pria, vitalitasnya. Ini saya yakin juga banyak orang butuh ya. Kemudian bagaimana mencegah dan menangani diabetes dengan alami. Ini juga kita kemarin barusan ada. Dan bagaimana tetap fit dan bugar di masa puasa ini, teman-teman. Ya, nanti teman-teman bisa lihat siaran ulangnya di channel YouTube FFG Beachworld. Ya, bisa pelajari lagi lebih dalam. Ya, oke, itu tadi dari segi medianya, keren banget ya. Jadi medianya sudah sangat proven banget, terbukti ya. Nah, sekarang kita bicara bagaimana dengan compensation plan-nya, bagaimana dengan marketing plan-nya, dengan bonusnya. Nah, ini pasti teman-teman juga pasti sangat penasaran. Nah, potensinya adalah $500, teman-teman, sampai 800.000 US dollar per bulan. Bahkan tidak terhingga. Jadi kalau dirupiahkan antara 8 juta sampai 10 miliar setiap bulan. Wow, keren banget ya. Dan itu sifatnya pasif, teman-teman, pada akhirnya nanti endingnya. Wow, keren banget nggak? Ini membuat saya merinding, teman-teman ya. Merinding, seneng gitu ya, excited ya. Nah, saya lanjut. Setiap bisnis pasti ada namanya hak usaha, investasinya, entry levelnya. Nah, kita ada 4 macam ya, silver, gold, platinum, dan diamond. Nah, itu ada satuan produknya, BV-nya. Jadi pada saat kita masuk ke dalam bisnisnya, kita mendapatkan senilai produknya itu, teman-teman, senilai BV-nya nanti. Ya, jadi sudah kita dapat produknya, kita bisa pakai sehat buat kita dan keluarga, dan kita punya hak usaha bisnis internasional yang kita bisa membangun sumber passive income buat masa depan kita, buat hari ini di masa pandemik ini bisa menolong solusi finansial buat keluarga kita, teman-teman. Keren banget nggak sih hari ini di masa pandemik kita dapat solusi kesehatannya, plus dapat solusi finansialnya, bahkan buat masa depannya nanti
jangka panjang ya. Nah, saya akan sharing tentang bonusnya. Kita sebenarnya ada 9 bonus teman-teman. Cuman malam ini saya sharing 2 dulu teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa konsultasi ya, tanya lagi lebih dalam sama yang membagikan link ini kepada teman-teman ya, untuk cari tahu lebih detail jika teman-teman berkehendak ya seperti itu. Nah, pertama adalah bonus drive. Drive bonus adalah bonus pengajak teman-teman. Jadi bonus sponsor pada saat saya mengenalkan kepada orang lain produknya atau bisnisnya dan dia masuk ke dalam bisnisnya, join dan atau dia membeli produknya, saya dapat bonus sponsor. Besarnya 20% dikali BV yang saya kenalkan tersebut. Ya, seperti itu caranya ya. Jadi nah dan ini nilainya besar banget sudah sebenarnya teman-teman. Sudah sangat menolong banget untuk hari ini teman-teman ya, sudah sangat menarik banget dari bonus mengajak ini aja. Tapi ada lagi lanjutannya. Kedua, yaitu grup bonus, teman-teman. Grup bonus ini adalah bonus yang sifatnya pasif sudah. Jadi kerjasama tim rame-rame. Ya kita bangun bareng-bareng bersama-sama teman-teman. Tapi nanti kita bisa dapat sumber pasif income-nya. Nah, ini pasti menarik sekali, betul ya? Jadi kerja rame-rame, hasilnya kita dapat bagian juga, betul ya? Nah, ini nanti kalau kita lihat bonus ini berapa besarnya, persentasenya. Kalau hak usaha saya di silver, gold, atau platinum, itu saya dapat 10% teman-teman. Ya, 10%. Nah, tapi kalau hak usaha saya di diamond, saya bisa dapat menikmati 12% sampai bahkan 20% nanti, kondisi Ocean Diamond namanya. Wow, jadi kalau begitu yang paling maksimal kita harus di diamond, betul ya? Nah, supaya bisa dapat nanti potensi maksimal. Kemudian maksimal grup bonus per minggunya juga membedakan. Kalau silver, itu potensi terbesar maksimalnya $500 saja, teman-teman. Ya, tapi kalau kita di diamond, itu bisa 15.000 US dollar sampai 50.000 US dollar setiap minggu. Wow. 50.000 US dollar kalau dirupiahkan sekarang mungkin sekitar mungkin ya 800 juta rupiah per minggu, teman-teman. Wow, menarik ya, sangat menarik ya. Nah, jadi potensinya nanti bisa kalau kita lihat grup bonus ini kita bisa bangun jaringan kita, network kita unlimited teman-teman di berbagai kota dan negara di seluruh dunia. Ya, jadi dari kedalaman-kedalaman kita nggak akan tahu bisa berkembang sampai ke seluruh dunia teman-teman. Ya, keren banget. Nah, potensinya passive income-nya yang bisa kita nikmati dari grup bonus ini adalah dari kalau kita tadi lihat potensi terbesar 50.000 US dikali 4 minggu untuk jadi sebulan dan kita bisa bangun 5 tim, 5 jaringan. Artinya 4-nya cair ya, satunya sebagai tabungan. Berarti dikali 4 kaki kalau kita bilang. Nah, totalnya adalah 800.000 US dollar atau 10 miliar, teman-teman. Setiap bulannya 10 miliar passive income. Wow, keren banget nggak? Wah, kerennya luar biasa. Dan itu sudah banyak yang membuktikan, teman-teman. Dan saya pun juga fokus dan sangat serius untuk menuju ke arah sana, teman-teman. Seperti itu, ya. Oke. Nah, itu sekilas dari saya, teman-teman, ya. Saya berbagi bagaimana tentang media produknya dan bagaimana tentang potensi atau marketing plan yang bisa kita nikmati nanti, teman-teman. Seperti itu. Mudah-mudahan sharing saya ini bisa menginspirasi, bisa memberkati, dan menjadi salah satu solusi hari ini buat teman-teman yang hari ini mungkin lagi berdoa untuk cari solusi buat kondisi hari ini, teman-teman. Ya, itu saja. Nah, tapi itu dari saya ya. Nah, tapi teman-teman ada kabar luar biasa, teman-teman. Ya, malam ini ya saya hari ini kehadiran ya salah satu teman saya juga. Teman saya ini adalah background-nya beliau seorang wirausaha dan ibu rumah tangga. Beliau dari salah satu kota di dekatnya Balikpapan, yaitu dari Samboja, teman-teman. Ya, nah beliau hari ini sudah menikmati yang namanya passive income dan hari ini menolong banget di saat ini di masa pandemik ini dan juga tertolong dari media produknya. Nah, saya ingin mengundang beliau untuk bisa berbagi juga sama teman-teman, bisa sharing ya. Nah, mungkin saya sapa dulu ya. Mungkin sudah ada di sini. Selamat malam Ibu Putri dari Samboja. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Iya, wow, luar biasa. Halo Ibu Putri, bagaimana kabarnya malam ini, Bu? Sehat? Baik. Baik ya, oke. Ya? Stay at home ya, stay at home ya. Tetap stay at home ya, Bu Putri ya. Ya, benar, stay at home. Oke. Tapi sehat selalu ya. Tapi sehat selalu, sehat secara fisik dan kantong juga ya, Bu Putri ya. Tentunya Pak Hardi. Oke, baik. Silakan Bu Putri, boleh berbagi enggak? Sharing bareng kita ya. Boleh. Buat teman-teman di rumah, silakan. Siap. Perkenalkan ya, nama saya Putri dari Samboja. Saya sapa semuanya ya, dimanapun berada.
yang menjalankan ibadah puasa juga selamat menjalankan ibadah puasa dan salam sehat semuanya ya. Saya mau sharing sedikit tentang ini ya produknya. Dulu saya kenal produk ini dari tahun 2016, jadi sekitar 4 tahun yang lalu ya. Awalnya karena memang dulu saya background-nya adalah seorang tukang odong-odong ya, tukang odong-odong yang bawa odong-odong ke pasar-pasar seperti itu. Karena memang saya dulu tahun 2014 itu mau nggak mau harus jalankan itu ya, karena suami saya kebetulan mau naik jabatan tuh harus menempuh pendidikan lagi. Jadi dia menempuh pendidikan lagi di Makassar, sedangkan saya sementara kuliah waktu itu ya. Dan akhirnya saya harus bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan karena suami nggak kerja ya kan, seperti itu. Nah akhirnya saya bekerja keras tanpa henti, tanpa memperhatikan kesehatan saya sendiri. Dan alhasil saat saya tahun 2015 itu, keadaan saya drop. Jadi mah saya itu kambuh, mah akut ya, sampai muntah darah, jadi keluar masuk rumah sakit waktu itu, seminggu bisa masuk rumah sakit lagi, keluar, dan seperti itulah. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya dari mah itu timbullah penyakit yang lain. Jadi karena konsumsi obat macam-macam ya dari dokter, akhirnya penyakit lain itu timbul. Jadi ya, yang saya punya tipes tahun dari kecil itu mulai kambuh lagi, kemudian malaria juga udah mulai kambuh. Jadi benar-benar jadi penyakit yang komplikasi gitu. Nah, jadi benar-benar sampai saya muntah darah waktu itu ya. Nah, di situ saya lanjut lagi penyakit saya tuh timbul seperti sariawan. Tadinya sariawan seperti itu kan, kemudian tapi sariawannya nggak pernah sembuh selama 1 bulan. Jadi sariawan terus, kemudian nanti sehari 2 hari sembuh, kemudian sariawan lagi sebulan sampai 3 bulan siklus seperti itu. Nah, siklus ketiganya itu 3 bulan nonstop tidak pernah sembuh sama sekali sampai bibir saya ini bengkak-bengkak dan bolong-bolong sampai di bagian dalam. Nah, akhirnya saya memeriksakan diri ke Rumah Sakit Abdul Muiz Samarinda ya, dan di situ dokter mengatakan, wah ini ibu udah menjurus ke kanker mulut, katanya gitu. Nah, di situ langsung drop, ya Allah, saya bilang, kok saya kena penyakit seperti ini gitu loh. Nah, akhirnya saya berusaha ya, biasalah seperti kita pada umumnya, saya cari obat herbal, kemudian vitamin yang terbaik saya beli, seperti itu ya. Jadi saya benar-benar minum yang apa dianjurkan orang, saya ikutin seperti itu. Tapi alhasil keadaan saya makin drop waktu itu. Jadi kepala saya sakit, harus diikat dulu baru bisa tidur, dan rambut mulai rontok. Kalau waktu itu saya lanjutkan pengobatan, otomatis saya diharuskan untuk kemo. Tapi saya takut ya kan, karena dengar orang kemo bagaimana lah seperti itu ya. Jadi saya hanya bisa menjalankan pengobatan herbal dan minum-minum vitamin seperti itu. Dan juga saya berdoa terus sama Yang Maha Kuasa, ya Allah tolong kasih saya obat yang alami gitu ya. Walaupun dalam logika saya zaman sekarang nggak ada yang alami. Tapi alhamdulillah Allah mengirimkan seseorang sebagai perantaranya beliau untuk mengabulkan doa saya. Terima kasih ya buat Bu Erna dimanapun berada, mungkin nonton channel ini juga. Thank you banget Bu Erna. Bu Erna sudah memperkenalkan saya dengan produk Alpameta ini ya, tahun 2016. Beliau mengatakan ini bagus buat imunitas kamu, terus buat sel kamu, dia bilang kayak gitu. Dan saya bilang kalau herbal saya nggak bisa Bu, soalnya saya sudah trauma minum herbal. Saya kalau minum herbal semakin drop seperti itu. Dia bilang, oh bukan, ini bukan herbal. Kamu kalau nggak percaya nanti bisa ikut, kebetulan ada acaranya waktu itu di Balikpapan oleh Dr. Simon Chong ya dari Singapura. Di situ saya datang dan dijelasin benar-benar, wah bagus banget ya Alpameta ini. Di situ saya langsung memutuskan, oke, saya mau perbaiki sel saya. Karena katanya kalau kita sakit adalah sel kita yang sakit, seperti itu. Jadi saya beli waktu itu 1 botol, saya mau coba dulu. Sampai di rumah malam saya minum langsung 2 sendok, karena kan memang tidak ada dosis ya, semakin banyak semakin bagus, semakin cepat regenerasi sel. Karena kan otomatis hancur di dalam mulut saya ini karena sel saya yang rusak, seperti itu ya. Nah, saya minum 2 sendok, terus tidur saya agak enak gitu loh. Terus pagi saya bangun, yang biasanya saya bangun harus buka mulut dengan bantuan tangan,
saat itu saya buka mulut dengan bantuan lidah aja udah bisa buka, dan itu nggak terlalu sakit, dan kepala saya juga nggak mesti diikat gitu loh. Dan alhamdulillah banget, wow, saya bilang semalam aja udah kelihatan dampaknya gitu ya. Terus saya memutuskan untuk minum Alpameta itu 8 kali dalam sehari, walaupun kemarin dibilang paling tidak 3 kali ya, dan jangan putus selama 90 hari. Dan saya memutuskan yang terbaik buat diri saya, karena saya pingin sembuhnya lebih cepat, karena semalam 2 sendok aja udah lumayan ya kan. Jadi saya minum 8 kali dalam sehari. Nah, dalam 1 bulan itu benar-benar nutup semua. Jadi yang tadinya bolong itu timbul lagi putih-putih semua langsung tertutup gitu ya. Walaupun masih ada bolongan tapi udah nggak sakit lagi gitu. Nah, tapi walaupun sudah sembuh di 1 bulan itu, saya lanjutkan sampai 90 hari. Setelah 90 hari, saya tetap konsumsi sampai sekarang ya, walaupun intensitasnya saya kurangi. Dan alhamdulillah selama konsumsi Alpameta, yang dulunya saya harus bolak-balik rumah sakit karena sakit, sekarang 4 tahun selama mengenal Alpameta itu nggak pernah masuk rumah sakit karena sakit, kecuali saya datang untuk sharing ke pasien-pasien, seperti itu. Saya sangat bersyukur banget. Nah, dan juga kita semua satu keluarga ya, semua terbantu dari anak, suami, orang tua, seperti itu, dari produk-produk dari Biswat ini sangat luar biasa. Nah, kemudian setelah itu tahun 2019 kemarin, karena mungkin saya sering beli ya, terus beli repeat order, akhirnya dengan Ibu Herta dikenalkan lagi dengan bisnisnya. Terima kasih ya buat Bu Herta yang meyakinkan saya bahwa bagaimana di sini kita bisa menikmati Alpameta itu dengan gratis, seperti itu. Nah, di situ saya bilang, oh iya bisa ya, saya bilang kayak gitu, ya kan. Terus dia bilang bisa, asal yang penting kamu mau belajar, terus mau ikutin aja sistemnya, seperti itu ya. Dan alhamdulillah saya mulai belajar diperkenalkan seperti tadi ya, di-sharingkan seperti Pak Hardi tadi sharingkan. Di situ saya mulai berpikir, oh iya ya, kita butuh, ini sangat penting buat kita karena kita harus punya sumber passive income, dan di mana kita harus kita punya itu tanpa mengandalkan kemampuan kita sendiri, seperti itu. Nah, akhirnya saya mulai belajar, walaupun masih dapat tantangan dari orang tua, terus dari suami tentunya ya, diketawain lah, ibaratnya, enggak mungkin lah kamu bisa, enggak mungkin lah, itu biasanya ditipu-tipu lah begitu. Karena kan banyak pengalaman di luaran sana seperti itu. Tapi karena saya yang mendengarkan penjelasan yang seperti tadi, saya yakin saya bisa. Karena kan kita dibimbing seperti itu ya. Jadi saya berjuang dari Samboja ke Balikpapan untuk belajar, walaupun pulang sampai di rumah jam 2 malam, saya nggak pernah patah semangat karena saya yakin saya bisa di sini. Karena bisnis ini sangat simpel bagi saya, karena kan sudah pengalaman diri sendiri, kita bisa sharing secara natural aja ke orang, seperti itu ya. Dan kemudian saya memutuskan untuk serius di bisnisnya tahun 2019 itu, bulan 9 ya, disarankan untuk ikut mentoring programnya. Dan saya follow aja, pokoknya saya mau ikutin karena saya mau contoh mereka-mereka yang sudah berhasil. Otomatis kalau mereka sudah membuktikan, kenapa saya tidak gitu ya. Akhirnya saya belajar terus dan mempraktekannya ya, saya belajar malam, praktekkan besok, belajar, praktekkan seperti itu. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan ya, bagi saya sangat lumayan, karena saya juga bisa mempensiunkan suami saya dari kemarin dia bekerja sebagai pelayaran ya, saya pensiunkan juga. Dari hasil bisnis ini saya bilang bisa menopang kehidupan kita, kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kenapa harus berjauhan seperti itu. Nah, saat masa pandemi seperti ini juga, saya bisa melaluinya dengan sangat-sangat damai. Tidak seperti yang tetangga kadang datang, duh gimana ya suami dipecat, nggak ada income, nggak ada apa. Tapi di sini kita tiap minggu selalu masuk ya income-nya, dan itu didapatkan bukan hanya karena kemampuan saya sendiri bekerja, tapi karena teamwork-nya yang seperti dijelaskan sama Pak Hardi tadi. Jadi saya sangat bersyukur banget bisa kenal dengan bisnis ini, dan thank you banget buat Bu Herta yang telah meyakinkan saya, dan juga buat Bu Erna dan Pak Hardi yang di Balikpapan selalu membimbing saya supaya saya bisa grow dan juga sukses di bisnis ini ya.
ibaratnya dalam masa pandemi inilah dapat income puluhan juta, itu sangat buat saya bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Saya nggak bayangkan bagaimana kalau saya masih dalam keadaan istri seorang karyawan. Otomatis pasti income-nya pasti stop ya, banyak sekarang dipecat, di apa seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan bisnis ini yang kita jalankan di rumah aja bisa, tetap income ngalir juga. Kemudian saya sebagai pemilik toko sekarang memang kelihatan banget ya, income tuh menurun banget drastis karena kan masa pandemi orang nggak bisa kemana-mana. Tapi bisnis ini hasilnya menopang semua kebutuhan yang sehari-hari kita butuhkan di masa pandemi ini. Seperti itu Pak Hardi dan Bu Yuyun. Terima kasih. Terima kasih banget sharingnya tadi Pak Hardi ya, menarik sekali ya cerita tentang bisnisnya. Dan Bu Putri, terima kasih ya, sharingnya sangat-sangat menginspirasi ya, terima kasih. Nah, teman-teman ya, tadi sharingnya sudah luar biasa. Tapi saya tahu bagian dari Anda ya, kepingin melangkah ya, tapi bingung nih, caranya nih seperti apa nih, karena nggak punya pengalaman. Nah, untuk itu ya, ada solusinya ya. Di tengah kita sudah hadir seorang ibu ya, seorang ibu, beliau pernah ya sebagai area manager di sebuah bank swasta papan atas di Surabaya dan juga berprofesi sebagai psikolog ya. Oke, langsung saja saya sapa ya Ibu Iin di Surabaya. Halo Ibu Iin, selamat malam. Halo Ibu Yuyun, selamat malam. Selamat malam Bu Iin. Sehat selamat dan malam semangat semuanya. Ya, Bu Iin, Ya, mewakili selalu sehat ini, ya. Ya, harus sehat. Mewakili nih ya dari teman-teman ya yang nggak punya pengalaman, pengen cari solusi, tapi bingung nih ya cara melangkahnya seperti apa. Dan lihat backgroundnya Ibu ya yang sebelumnya nggak punya pengalaman sebagai pengusaha, tapi hari ini bisnisnya luar biasa berkembang bahkan sampai ke mancanegara. Bisa sharing ke kita semua Bu, kuncinya seperti apa Bu Iin? Silakan. Oke, sekilas story tentang saya. Saya Iin, saya menjabat sebagai area manager dan memimpin beberapa cabang sebuah bank papan atas di Surabaya. Semuanya berjalan lancar sampai suatu ketika hal yang tak terduga terjadi. Saya mengalami satu krisis dalam rumah tangga sehingga kami hampir bercerai. Suami saya waktu itu terkena narkoba ya, jadi saya harus segera merawat dia di rumah. Jadi saya bekerja hanya dari rumah saja, work from home-nya agak berbeda ya. Oke, dan anak saya waktu itu masih kecil-kecil, usia 5 tahun dan 7 tahun. Kondisi itu tentunya sangat tidak mudah ya untuk saya hadapi. Dan saya mulai terpancing untuk mengerjakan satu bisnis network marketing, tetapi yang sifatnya adalah konvensional. Jadi tahun 2002 sampai dengan 2006, selama 4 tahun, saya mengerjakan bisnis jaringan konvensional yang hanya berfokus pada produk. Sehingga saya jual-jualan produk kemana-mana. Ya, dalam 4 tahun itu saya bukannya tidak ada hasil, ada, tetapi keluar lagi. Ya, sehingga saya tidak bisa menabung. Ya, nah sampai suatu ketika saya bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa, Bapak Ogi Hianata. Beliau yang mengundang saya untuk ketemu. Sebentar ya, jangan dikeluarin dulu. Saya biar cerita dulu. Ya, oke. Saya ketemu dengan Bapak Ogi Hianata dan kemudian saya diajak untuk mengenal yang namanya sistem, ya, sistem Freedom FedNet Global. Nah, disitulah saya baru mulai mendapatkan satu klik bahwa apa yang saya jalankan selama ini ada cara kerja yang keliru. Dan itu saya perbaiki semuanya, saya start dari nol. Dan saya memulai bisnis di FFG dengan satu kondisi yang minus, yaitu saya memiliki hutang hampir 1 miliar, ya kurang lebih 900 juta sekian. Nah, tetapi selama 4 tahun hasil saya naik turun, tabungan tidak ada. Setelah bersama dengan FFG hanya dalam waktu 8 bulan,
saya mampu melunasi semua hutang kami. Dan itu perbedaannya melakukan bisnis ini dengan sistem. Oke, sekarang boleh dikeluarkan gambarnya untuk Bapak Ibu punya gambaran. Saya sambung sedikit dari penjelasannya Pak Hardi tadi. Bisa dilihat di layar handphone Anda. Yang tadi Pak Hardi jelaskan adalah tentang MLM company-nya yang bernama Bizword. Dan dari Bizword ini Anda memiliki produk dan kemudian memiliki marketing plan yang dari sana kita menerima 9 bonus. Tetapi di sini ada tanda plus. Jadi plusnya itu adalah support system FSG, di mana FSG berfokus pada orangnya, people yang dibangun dari saya, ya dibangun dari me, kemudian dari satu orang saya membangun network tambah lama, tambah besar, sampai network itu menjadi satu aset yang akhirnya mendatangkan kemakmuran. Jadi kadangkala banyak orang di luar sana mengerjakan satu bisnis MLM, itu tidak ada support sistemnya, tidak ada tanda plusnya. Jadi di sini sangat berbeda. Ya, nah sekarang kami akan perkenalkan support system FSG, inovatif support system. Oke, pendirinya adalah Bapak Onggi Hianata. Ya, nah Bapak Onggi Hianata ini memulai FSG di tahun 2003 dan beliau mempunyai satu kiprah yang luar biasa. Setelah sekian tahun, akhirnya beliau diundang untuk berbicara di kelasnya John C. Maxwell, ya, pengarang buku leadership dunia, ya, dan itu pada waktu itu adalah di panggung internasional di Atlanta, Amerika. Dan Pak Onggi juga diminta untuk men-sharingkan sekilas tentang kehidupannya di dalam majalah Networking Times yang dibaca oleh 162 negara di Amerika. Di sini Pak Onggi menjadi satu-satunya orang Asia yang dipakai sebagai cover page, ya, cover story-nya, dan sejajar dengan para leader-leader dunia lainnya. Jadi ini benar-benar satu prestasi yang diakui secara internasional. Luar biasa sekali Pak Onggi Hianata, ya. Nah sekarang kenapa Pak Onggi sampai membuat sistem ini? Kalau kita lihat ide dasarnya adalah dari McDonald. McDonald itu kenapa berkembang pesat di seluruh dunia? Karena McDonald memiliki standar kerja yang sama. Jadi kuncinya McDonald ini bukan di ayam atau burgernya, tetapi bagaimana perkembangan dari satu outlet menjadi outlet-outlet berikutnya sampai puluhan ribu di seluruh dunia. Nah, di situ satu outlet itu tidak ada yang berlain-lainan. Jadi mereka memiliki standar kerja yang sama semua. Jadi di sini adalah kekuatan sebuah sistem, ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana kita bisa passive income di bisnis jaringan, Anda perlu support system untuk menduplikasikan standar kerja yang sama. Jadi, untuk itulah FSG hadir untuk saya dan Anda. Jadi, perlu digarisbawahi bahwa Anda boleh masuk bisnis MLM, apapun, tapi belum tentu mengalami passive income kalau tidak ada support systemnya. Oke, sekarang apa yang diberikan oleh FSG? Oke, kita lihat di sini, kita punya yang namanya FSG Apps, ya. Jadi sistem FSG itu dimulai dari yang pertama adalah pemahaman tentang bisnis ini sendiri. Kami punya yang namanya F1, Networking Mastery, 12 seri CD by Pak Onggi Hianata sendiri. Dan juga kami memiliki yang namanya Value Your Life Bootcamp. Ya, ini adalah satu training 3 hari full, ya, untuk membahas atau memproses tentang bagaimana mental seseorang, bagaimana karakter kita, bagaimana mindset kita, sehingga kita menjadi seseorang yang pantang menyerah. Kita juga punya yang namanya network camp, itu adalah satu pendidikan untuk membangun jaringan. Jadi ini adalah pendidikan leadership-nya. Dan kita juga punya yang namanya mentoring program. Nah ini semua adalah berupa praktek. Jadi apa yang didapat dari Networking Mastery, Value Your Life Bootcamp, dan Network Camp dipraktekkan semuanya di lapangan lewat yang namanya mentoring program. Dan di dalam mentoring program kita setting goals, ya, kita punya goal dalam 90 hari. Dan selain itu, kita selain juga mencapai goals, kita juga mencapai yang namanya growth. Di mana growth itu ada di dalam sistem 3x21 personal growth program. Nah, ini adalah berjalan seimbang antara goal dengan growth. Jadi tidak hanya mencapai sejumlah uang, tetapi kita juga didasari dengan pertumbuhan pribadi yang luar biasa. Sehingga dengan FSG kita dibimbing step by step mulai dari F1
Welcome, Wealthy Community punya kebiasaan, mentoring program, bootcamp, netcamp, akhirnya kita menjadi mentor. Nah, pada saat kita menjadi mentor, ibaratnya kita mempunyai kunci untuk membuka yang namanya Financial Freedom Club. Kita bisa saksikan sampai dengan hari ini, FSG sudah berkembang di 80 negara lebih di 5 benua. Ya, ini adalah contoh-contohnya FSG di Indonesia, kita bisa lihat di berbagai kota ini hanya beberapa cuplikan saja. Kemudian juga di mancanegara, Anda bisa lihat sendiri, ini ada di Hong Kong, Kamboja, Timor Leste, USA, Paris, Dubai, PNG, Senegal, Ivory Coast, dan di Afrika itu dimulai dari Kamerun, Nigeria, Abidjan, Kongo, Gabon, Benin, Togo, Kinshasa, Mali, dan begitu banyak. Ada sekitar 50 negara lebih ya yang terjadi FSG di Afrika. Jadi dari semua ini adalah bukti nyata bahwa the system is already proven globally. Nah, semua yang terjadi di Afrika ini terjadi karena satu bapak yang luar biasa berasal dari Surabaya. Saya akan perkenalkan Anda semua dengan seorang bapak yang berlatar belakang sebagai pengusaha di bidang importir buah-buahan, dan beliau memulai karir di FSG di usia 57 tahun. Satu usia yang sudah tidak mudah, tetapi tidak menjadi satu hambatan untuk akhirnya beliau dengan bantuan sistem FSG akhirnya mampu membuat perlipatan jaringan sampai ke Afrika, Eropa, dan bahkan Amerika. Oke, saya akan sapa Pak Suji, selamat malam. Selamat malam Bu Iin, selamat malam teman-teman semuanya di forum ini. Ya. Selamat malam Bu. Baik Pak Suji, silahkan sharing. Ya, terima kasih. Silahkan sharing Pak Suji. Saya Sujianto, saya dari Surabaya, latar belakang saya pengusaha. Jadi saya dimulai pada tahun 1974, setelah selesai kuliah, saya kemudian bekerja di beberapa perusahaan, di bidang farmasi, di bidang otomotif, di bidang bir, saya dengan tahun 83-an. Karena saya waktu itu ingin punya satu cita-cita, ingin kaya. Jadi saya ingin kaya. Lalu saya sebagai karyawan saya tidak mungkin kaya. Karena itu saya memulai satu usaha baru yaitu di bidang distribusi. Berjalannya waktu, distribusi saya yang dulunya salah satu produk pembalut, tisu, kemudian berkembang sampai pada saat buah-buahan booming di Indonesia, itu saya berkembang di distribusi buah-buahan. Jadi saya mengirim buah-buahan ke supermarket di Surabaya sampai ke Indonesia Timur. Itu berjalan terus tambah lama tambah besar. Apa yang saya alami, saya harus suntik modal lebih banyak lagi yang saya harus jalankan. Dan kemudian pada saat Krismon, nah itu satu pukulan juga buat saya. Saat Krismon itu betul-betul bisnis lagi jatuh-jatuhnya, jadi karyawan terpaksa di PHK, kemudian juga kepada bank nggak bisa bayar, jadi minta restructuring, dan banyak lagi persoalan di bisnis. Jadi, dan saya kebetulan orang yang suka belajar. Jadi saya datang ke seminar-seminar untuk tahu apa produk-produk atau bisnis akan datang. Nah, pada tahun 2004, saya datang satu seminar yang pembicara mengatakan, Sujianto, akan ada dua bisnis yang akan meledak. Nanti di sekitar tahun 2010. Satu, bisnis internet. Nanti bisnis Anda, kalau tidak ada hubungan internet, itu hanya masalah waktu gulung tikar. Jadi bisnis akan berubah menjadi bisnis yang berhubungan dengan internet. Yang kedua, bisnis MLM. Nah, saya orang paling nggak suka dengan MLM. Karena saya memandang itu hanya bisnis untuk ibu-ibu, bisnis hanya dari rumah ke rumah. Tapi karena yang mengatakan itu seorang pakar dunia, saya mengatakan, saya mulai belajar. Kenapa dia mengatakan? Dia mengatakan bahwa MLM itu akan merubah sistem kerja di seluruh dunia. Nanti tidak ada lagi namanya importer, kemudian distributor, kemudian retailer, itu akan langsung dari pabrik, langsung ke konsumen. Saya katakan, wah, ini satu informasi yang luar biasa buat saya. Dan saya kebetulan orangnya suka traveling, saya suka jalan-jalan, saya suka fotografi, dan saya mengatakan, kok saya ini terus-menerus kerja ya, kok nggak ada sepatunya relax ya. Saya katakan, ini sudah nggak betul. Jadi saya mengatakan, nanti
usia 60, saya maunya nggak punya kantor lagi. Saya ingin bisnis yang lebih banyak fun-nya lah, jalan-jalan. Dan saya mulai nekuni MLM. Nah, pertama di MLM pertama saya gagal karena di sana lebih ke arah sistem jualan. Saya katakan, kok saya jadi salesman dari rumah ke rumah ya, seperti ini. Sehingga satu saat di tahun 2008 saya ketemu dengan grup FFC. Saya terutama ketemu Pak Onggi Yanata, founder daripada Freedom Fitness Global. Pak Onggi mengatakan, kalau Anda ingin sukses di MLM, Anda tidak bisa kerja yang seperti sistem jualan ini. Anda jadi salesman, Anda harus ikuti sistem. Jadi ikuti sistem. Tanpa ikuti sistem, Anda hanya masalah waktu tinggal akan mati. Dan apalagi saya punya dream dari dulu tuh ingin satu bisnis yang global ke banyak negara. Saya katakan tuh, ini kalau begitu ini satu sistem yang akan saya pelajari. Jadi saya mulai bergabung dengan FFC. Nah, pengalaman saya di FFC, yang pengalaman pertama saya dapatkan adalah bahwa yang harus saya rubah dulu atau saya perbaiki adalah sistem mental saya. Jadi saya ikut training namanya bootcamp. Di sana satu training yang luar biasa yang membuat saya tahu siapa saya dan apa yang harus saya lakukan kalau saya ingin maju. Dan saya kemudian tanya kepada leader saya pada saat itu Ibu Ira dan Ibu Haili, saya ingin sukses. Saya ingin sukses. Apa yang saya harus lakukan? Kemudian oleh leader saya dikatakan sederhana, kalau Anda ingin sukses di MLM, Anda ikuti aja sistem. Anda ikuti apa aja yang dikatakan oleh leader-leader Anda. Saya katakan, oke, saya mau sukses karena itu saya akan ikuti. Saya ikuti sistem mulai hari itu sebelum berjalan waktu. Jadi betul-betul saya ikuti apa yang dikatakan sistem, saya ikuti. Dan itu kemudian saya duplikasikan juga ke grup saya. Dan saya kebetulan waktu itu hanya punya planning untuk membuat kantor-kantor grup saya di Asia Tenggara. Tapi Tuhan memang luar biasa, Tuhan mempertemukan saya dengan satu orang Afrika yang kemudian secara sistematis, secara sistem juga saya undang datang ke training namanya bootcamp. Nah, sejak dari bootcamp itu, beliaunya berubah total, kemudian beliau mengembangkan di satu negara Kamerun, kemudian berkembang di banyak negara di Afrika, sehingga sekarang lebih kurang 50 negara. Tidak cukup sampai di situ, kemudian dari Afrika juga berkembang ke Eropa, ke Brussels, ke Paris, dan kemudian sekarang ini berkembang di Amerika, di Washington, dan di New York. Satu pengalaman yang saya katakan, saya tidak pernah perkirakan bahwa bisnis MLM dijalankan secara sistem dengan bagus, akan berhasil sedemikian besar. Sehingga jangankan punya ekspor misalnya ke Amerika, punya bisnis sampai di Afrika pun tidak terbayangkan oleh saya. Jadi saya mengatakan, oh ini luar biasa, dan ternyata terbukti apa yang dikatakan oleh pakar tadi, Sujianto, tahun 2010 ke atas, bisnis Anda kalau tidak ada hubungan dengan internet, Anda hanya masalah gulung tikar. Dan kalau Anda ingin bisa menjangkau seluruh dunia, Anda masuk di MLM. Ternyata terbukti bisnis MLM yang kelihatannya oleh sebanyak orang dikatakan dengan bisnis ecek-ecek, bisnis antara rumah ke rumah, ternyata membawa saya dari negara ke negara. Ini yang satu saya katakan, satu anugerah dari Tuhan. Pada saat saya mulai bisnis ini hasil usia 57, saya katakan umur 60 saya ingin relax, saya ingin menikmati hidup, saya ingin jalan-jalan ke banyak negara sambil bisnis untuk penghasilan saya. Tapi yang saya dapatkan memang luar biasa, apalagi karena adanya FFC dan support system ini, saya dapatkan saya bisa masuk ke banyak negara. Dan terutama pada saat situasi sekarang ini dengan kita musibah corona, ternyata walaupun saya dari rumah, ternyata bisnis saya yang ada di Afrika, di Amerika, di Eropa, itu semua bisa tetap berjalan. Jadi ini ternyata satu bisnis yang saya katakan, ini bisnis 21 yang betul-betul bisnis yang harusnya dibutuhkan orang semua. Dan saya terima kasih Tuhan bahwa ini membawa saya satu situasi seperti sekarang ini lebih damai. Jadi beda sekali dengan saat Krismon, saya harus betul-betul putar otak,
karena utang di bank tambah besar, hari ini saya bisa relax dan nikmati hidup seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Demikian Ibu Iin. Wow, terima kasih banyak sharingnya yang luar biasa Pak Suji ya, Bu Iin juga ya, sekali lagi juga buat Pak Hardi dan Bu Putri. Kita telah mendengarkan sharing yang sangat menginspirasi dari berbagai macam background dan mereka telah mempunyai solusi ya, dan terbukti hari ini tetap survive di tengah krisis ya, dan hidup adalah pilihan. Bagi Anda yang sedang menyaksikan channel YouTube ini ya, tayangan ini yang sedang mencari solusi, ini bisa menjadi pilihan buat Anda. Dan penutup kata dari saya, tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap stay at home, dan kita tetap stay happy, stay healthy, stay harmony. Sampai jumpa di program berikutnya. Selamat malam. Bye-bye, selamat malam. Bye. Bye.